akan berbohong jika bilang aku tidak kecewa. Tapi aku tidak memiliki pikiran buruk tentang hubungan cinta yang putus. Apa yang pernah kami lakukan, itu tetap yang terbaik. Terima kasih untuk sudah mau bersamaku melalui banyak hal yang kita lalui. Semua itu adalah waktu yang baik yang begitu indah untuk dikenang. Dulu kita pernah berharap kita akan selalu bisa bersama-sama. Salat adalah rukun Islam yang kedua dan bentuk penghambatan kepada Allah. Kata salat berasal dari bahasa Arab dengan makna berdoa, menyeru, dan menyambungkan. Salat adalah ketersambungan antara hamba dengan Allah melalui doa. Sebagai bentuk ketaatan dalam fikih, salat adalah ucapan dan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Salat juga dianggap sebagai sarana komunikasi antara hamba dengan penciptanya serta cermin keimanan seorang mukmin. Salat merupakan ibadah seorang mukmin yang telah balik berakal, suci dari hadas dan nifas, mengetahui bahwa salat itu wajib baginya saat sudah memasuki waktu salat, sehingga saat seorang mukmin meninggalkan salat, ia akan mendapatkan dosa besar. Dalam pelaksanaannya, salat ada dua macam, yaitu secara berjamaah dan salat sendiri, yaitu salat munfarid. Jadi sholat munfarid itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sholat, yakni sholat sendiri tanpa adanya makmum dan imam. Walaupun dilakukan tanpa makmum dan imam, saat melaksanakan sholat munfarid tetap disunahkan untuk melafalkan azan dan iqomah. Sholat munfarid merupakan suatu kemudahan yang diberikan Allah kepada hambanya, karena sholat munfarid bisa dilakukan di mana saja selagi sudah masuk waktu sholat dan tempatnya suci dan bukan tempat yang dimahrumkan seperti pemakaman. Sholat munfarid memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam, karena melalui sholat ini seorang individu dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah tanpa bergantung pada kehadiran jamaah. Meskipun sholat munfarid dilakukan secara individu, hal ini tidak mengurangi nilai ibadahnya. Sebaliknya, sholat munfarid dianggap sebagai kesempatan bagi seorang muslim untuk lebih fokus, khusyuk, dan mendalam dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaannya juga dapat menjadi sarana untuk memperbaiki diri, merenungkan kehidupan, dan memperkuat keyakinan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, ada beberapa sholat yang tidak bisa dilaksanakan secara munfarid, seperti sholat Jumat dan sholat 2 hari raya. Dengan demikian, sholat munfarid merupakan pelaksanaan sholat yang memudahkan dan dapat melatih keintensan seseorang hamba dengan penciptanya. Melalui sholat munfarid, seorang muslim dapat memperoleh keberkahan, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan spiritual dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa sholat yang bisa dilakukan secara munfarid. Salah satunya adalah sholat fardu. Sholat fardu atau yang bisa disebut dengan sholat 5 waktu bisa dilakukan secara munfarid dan secara berjamaah. Namun disunahkannya adalah dengan cara berjamaah. Berbeda cara pelaksanaannya juga akan berbeda cara niatnya. Jika dijalankan secara munfarid, contoh niatnya adalah seperti berikut. Ini adalah contoh niat sholat fardu secara munfarid, sholat fardu subuh, yaitu usolli fardu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah salat rawatib. Salat rawatib atau yang disebut juga dengan salat yang mengiringi salat fardu juga bisa dilaksanakan secara munfarid. Ada 2 jenis salat rawatib, yaitu sebelum atau qobliyah dan sesudah salat fardu atau ba'diyah. Hukum pelaksanaan sholat rawatib juga ada 2, yaitu sunnah mu'akkad yang sangat dianjurkan dan sunnah ghairu mu'akkad yang cukup dianjurkan, seperti pembagian pada di bawah ini. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad.
salat zuhur 2 rakaat. Yang kedua, sesudah salat zuhur 2 rakaat. Yang ketiga, sesudah salat maghrib 2 rakaat. Yang keempat, sesudah salat isya 2 rakaat. Yang kelima, sebelum salat subuh 2 rakaat. Yang kedua atau jenis kedua yaitu salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama, sebelum salat zuhur 2 rakaat selainnya muakkad. Yang kedua, sesudah salat zuhur 2 rakaat selain muakkad. Yang ketiga, sebelum asar 4 rakaat. Yang keempat, sebelum salat maghrib 2 rakaat. Yang kelima, sebelum salat isya 2 rakaat. Nah, bacaan niatnya akan menyesuaikan dengan salat fardu yang dijalaninya atau yang masuk waktunya, dan jenis penempatannya sebelum atau sesudah. Seperti contoh niat rawatib qobliyah zuhur, jika dilafalkan berbunyi adalah dengan usolli sunnatal qobliyah zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail atau biasa disebut dengan sholat yang dikerjakan pada malam hari. Hukum dari sholat qiyamul lail adalah sholat sunnah, namun dengan ketentuan masing-masing. Pelaksanaan sholat qiyamul lail 2 rakaat lalu salam, kecuali sholat witir yang mengharuskan jumlah rakaatnya adalah ganjil. Ada beberapa sholat qiyamul lail, diantaranya yaitu 1. Sholat witir, 2. Sholat taubah, 3. Sholat tahajud, dan keempat adalah sholat istikharah. Semua sholat sunnah di atas ada yang bisa dilakukan secara berjamaah, ada juga yang hanya bisa dilakukan dengan cara munfarid. Seperti sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah merupakan sholat sunnah untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pilihan yang baik di antara yang baik, sebagai pewujudan penghambaan seseorang kepada Allah sebagai zat yang maha mengetahui. Hukum sholat sunnah ini adalah sunnah, namun akan menjadi sunnah muakkad jika seseorang tersebut sedang membutuhkan petunjuk antara sebuah pilihan. Niat sholat qiyamul lail relatif sama, hanya sekedar mengganti namanya saja. Seperti contoh niat sholat istikharah, itu usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang keempat adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salah satu salat sunnah yang dilaksanakan ketika sesudah memasuki masjid namun sebelum duduk. Saat ini merupakan bentuk penghormatan kita terhadap masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini juga dianjurkan saat memasuki masjid, menjadi salah satu adab saat memasuki masjid, yang antara lain adalah memasuki masjid dengan kaki kanan, kemudian berdoa memasuki masjid, dan sebelum duduk salat sunnah 2 rakaat dengan niat usolli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang materi salat munfarid.